warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Syafifah 84. Kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nabi bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa cinta dunia adalah pangkal dari segala kesalahan. Wa ma'ahada, bersama ini, fad-dunya masru'atul lil akhirah, masru'atun lil akhirah. Maka sesungguhnya dunia adalah sebagai ladang akhirat. Faman akhadha minad dunya biqadri darurati, barang siapa yang mengambil dunia atas sekedar kebutuhan, kadar kebutuhan, liyasta'ina biha 'alal akhirah, untuk dijadikannya. Ini yang di pinggir yang saya baca itu ya. Dari kitab ini permulaan, petunjuk. Jadi kalau ingin lebih luas lagi, dipersilahkan untuk ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Itu intinya gitu ya. Nah, di dalam tafsir itu, di tafsirnya itu kan karangan Imam Nawawi ini Muraqatul Ubudiyah. Di sini mulai kita disebutkan. Jadi dalam kitab ini disebutkan begini. Wa anqulu minhul an syai'an mimma yanbaghi ayakhdura fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'malis shalah. Kali ini di sini diterangkan, aku nukilkan sesuatu yang memang layak untuk dihadirkan dalam hati manakala kita melaksanakan sholat, dihadirkan dalam hati dalam setiap rukun dan syarat yang kita lakukan di dalam sholat. Dimulai dari adzan. Sholat itu kan, fa idza sami'ta nida al-muadzini, ketika engkau telah mendengarkan seruan adzan, kumandang adzan yang dikumandangkan muadzin, fahdhur fi qalbika haulan nida'i, maka hadirkan dalam hatimu tentang memenuhi undangan atau seruan itu. Hadirkan seakan-akan suara adzan itu seruan pengumuman yang dikumandangkan di mahsyar nanti di hari kiamat.
Sehingga apa? Fatashmuru bi dhahirika wa batinika lil ijabati. Agar engkau segera semangat untuk memenuhi undangan tersebut. Baik secara zahir batin. Zahirnya ya segera bergerak, andaikan kita belum wudu ya segera berwudu. Andaikan kita masih di rumah ya segera ke masjid atau ke musola. Batinnya pun juga menyegerakan, mengiyakan panggilan dan seruan itu. Wal musara'atu, dan bersegera. Fa innal musari'ina ila hadan nida' humul ladina yunaduna bil lutfi wal 'ardil akbar. Karena orang-orang yang mensegerakan memenuhi seruan itu, ya, itu nanti orang-orang yang mendapat panggilan secara khusus dengan penuh kasih sayang, dipanggil dengan suara yang hormat, lembut, ya, di hari Irdil Akbar, itu hari kiamat lah, anggapan hari kiamat. Irdil Akbar itu hari di mana kita dihadapkan di suatu tempat yang untuk menghimpun seluruh manusia. Di situ namanya mahsyar. Fa'arid qalbaka ala hadan nida. Maka hadapkan hatimu untuk memenuhi undangan ini. Terus fa'in wajadta mamlu'an bil istibsyar maskufan bil rukbati ilal ibtar fa'lam. Jika engkau dapati hatimu penuh dengan kesemangatan, kegembiraan, ya, kemudian terus mengosongkan dari segala kesibukan, maka ketahuilah annahu ya'ti kannida'a bil busra. Ketahuilah bahwa besok, katakan gitu, bagaikan engkau kedatangan orang yang memberi kabar gembira. Gini. Ini kan beberapa versi dalam menghadapi atau menanggapi adzan. Tergantung hati kita. Pada saat kita mendengar adzan kok bersegera, maka gambaran sebenarnya nasib kita kayak begitu. Kayak mendengar kabar gembira, pengumuman nama kita disebut masuk dalam golongan orang-orang yang selamat. Wa idza ataita bit taharah fala tabul. Manakala engkau datang dengan sudah bersuci, ya, maka janganlah lupa wala tabul an qalbika, jangan lupa ketika datang pasang hati, fajtahid lahu tadhiran bittaubah, maka usahakan dengan sungguh-sungguh ketika bersuci itu benar-benar kita membersihkan diri, baik dari dosa kecil maupun dosa besar, kayak bertobat, wanadmi, dan penyesalan ala ma farratta, terhadap perbuatan melampaui batas yang pernah kita lakukan. Jadi ketika wudhu itu ya niatnya yang bersih, niatnya yang bersih batas kecil, wudhu toh, tapi dalam hati kita kemudian dosa ini ya kita bersih dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ini menyikapi adzan, ya. Terus wa amma satrul aurati, sedangkan menutup aurat, namanya kita mau memenuhi keseruan tadi kan salat. Di antara syarat salat kan harus menutupi aurat. Jadi agar kita memakai baju biar tahu fungsinya dan tahu pula fadilahnya.
Gitu. Fa amma satrul aurati, adapun nutupi aurat, fa'lam ketahuilah, anna maknahu sesungguhnya artinya, arti daripada nutupi aurat itu apa sih? Taghtiyatu maqabihi badanika, yaitu untuk menutupi kejelekan, aib-aib lah, kejelekan-kejelekan badanmu, aib-aib yang terdapat di badanmu itu bisa tertutupi. An absaril khalqi, dari pandangan manusia. Fa inna tahira badanika, karena sesungguhnya dohir badanmu, tampak badanmu itu, iku mauqi'un, tempat, linadril khalqi, akan pandangan manusia. Artinya dohir badan kita ini kan sebagai objek pandangan mata kan. Fama baluka bi aurati batinika, lalu bagaimana dengan aurat batinmu? Jadi kalau toh kita pakai sarung, pakai jubah, pakai baju ketika mau sholat, itu fungsinya kita tahu kan, ya sudah, untuk menutupi aib kekurangan badan kita yang dohir. Nutupi dari apa? Dari sasaran pandangan orang, dari pandangan-pandangan mata orang gitu loh. Terus bagaimana dengan aurat batin kita? Ini kan, wa fadhu ikhsarairika, dan apa ya, kekurangan, kejelekan, kalau bilang kejelekan kok jelekan hatimu, sarair iki siri-sirimu. Nek ngono piye? Fakhdur tilkal fadhaihi bibarika wa talibi nafsika bisitriha wala yukaffiruha illa an-nadmu wal khaya wal khauf. Maksudnya nutupi aurat dohir yo dituntut, nutupi aurat batin juga dituntut. Ini intinya gue wis. Aurat batin ini celah-celahnya hati. Hal-hal sing jadi penyakit hati ini supaya ora ketok, tidak nampak, ya ditutupi. Tidak akan bisa menutupinya kecuali dengan cara penyesalan, terus rasa malu dan rasa takut. Menyesali bila mana ada perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Maksudnya dilakukan hati loh ya, hati. Suudon kah, terenggi kah, takabur kah yang sudah lewat, ya segera ditutupi dengan cara menyesal. Kemudian rasa malu, malu kepada Allah, soalnya ini hati ya, wong liya roh, dan jero hati, malu ini pada Allah. Tutup lagi, arep sholat tak hilangin sih. Kalau dohirmu kamu tutupi rapat dengan sarung, dengan jubah, dengan batinnya juga harus ditutupi, ki aib ki. Terus dengan apa lagi ditutupi mah? Dengan rasa takut, takut kepada Allah. Dalam arti khauf itu begini, ada kalanya takut akan siksaan, ya oke lah, nggak apa-apa. Takut atau khawatir manakala sholat kita ini tidak diterima, atau takut manakala sholat ini nanti ada kekurangan dan sebagainya. Itu rasa takut. Jadi harus dibarengi itu, malu, penyesalan, rasa takut. Ini namanya nutupi aib batin. Memenuhi seruan adzan wes. Terus nutupi aurat dohir wes, batin sudah. Ingat-ingat, nutupi aib batin dengan cara menyesal, malu, rasa malu ini kepada Allah lah ya. Mereka batin ini sing roh kan Gusti Allah.
terus rasa takut. Terus di antara syarat sholat lagi, ini belum melaksanakan sholat, masih di dalam luar sholat, di luar sholat, yaitu harus menghadap kiblat. Wa ammal istiqbalu, adapun menghadap kiblat, bahwa syarfun, yaitu mengarahkan lidhahiri wajhika, terhadap dohir wajahmu, ansa sa'iril jihati, dari segala arah, wala an jihati baitillahi ta'ala, dari arah Baitullah Ka'bah. Fal yakun wajhu qalbika wa wajhi badanika. Kalau tohbat wajah kita ini, wajah dohir ini, muka kita ini disyaratkan untuk menghadap kiblat. Menghadap itu kan mengarahkan muka kepada suatu titik. Berarti kan dalam arti memalingkan dari selain titik itu, palingkan wajahmu kepada selain titik itu. Berarti kan tujuannya mau titik. Yang dimaksud titik ini Baitullah itu, Ka'bah. Nek dohire madhep kulon, madhep kiblat, ke arah kiblat. Kalau di sini yang menghadap ke barat lah. Ya, maka hendaknya hatimu juga dihadapkan. Nah, karena bareng dengan itu. Nanti soalnya ada bacaan sing nek kirane enggak sesuai, enggak serasi, enggak seiring, maka kita ya bohong berarti. Contohnya gini, ini wajah tuh, ya, ini terus nasi. Wal yakum wajhu qalbika ma'a wajibatanika. Hendaknya wajah hatimu itu juga ikut bersamaan dengan wajah dohirmu. Nek wajah dohir madhep kiblat, ya anggapkan wajah batin ya ke situ, wajah hati. Ya, terus fa'lam annahu kama la yatawajjahul wajhu ila jihatil bait illa bil insirafi an ghairiha. Jadi ngono mau ta? Contohnya kan, tidak mungkin seseorang menghadap pada satu titik kecuali dengan cara berpaling dari titik-titik yang lain. Ada ning wilayah ngono gampangane. Begitu juga fala yansaribul qalbu ila Allah taala illa bitafarruqi amma siwa. Begitu juga hati ini tidak mungkin bisa dihadapkan kepada Allah manakala dia tidak dikosongkan dengan pandangan-pandangan selain Allah. Ini berarti piye? Nek ape ngadep nek ati ning Gusti Allah, ya kosongkan dulu dengan terhadap sesuatu selain Allah. Entah itu pekerjaan, entah itu utang, kreditan, entah itu duit tanggungan, pekerjaan, apa sembarang lah. Itu kita lepas dulu. Jadi dikosongke. Terus tertuju pada satu titik, yaitu Allah. Kalau secara dohir wajah muka kita ini menuju menghadap pada Baitullah, Ka'bah, tapi secara batin ke arah situ, itu pada Allah. Makanya kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, itu ini sesungguhnya aku wajjahtu menghadapkan wajahku lilladzi fataras. Yang dimaksud wajah di sini apa? Wajah batin, wajah hati, dihadapkan kepada Zat yang maha menciptakan samawati wal ardul, ini menciptakan langit dan bumi. Ini sudah mulai dari menghadap kiblat, sudah sampai ya,
Adzan memenuhi adzan sudah menutupi aurat carane ngono. Jadi supaya kita nganggo baju ki ora tidak sekedar untuk ben diarani gitu. Masa ben arep salat iso nganggo baju sing apik. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin naga. Iki nek arep jamaah khudhu zinatakum. Pakailah atau ambillah perhiasan, artinya baju-baju yang kau anggap lebih baik. Setiap kali kita mau menuju inda kulli masjidin, menuju pada masjid. Jadi supaya tidak semata-mata ben di wah wong atau diarani yang pantas mau berpakaian, tapi lebih daripada itu adalah nutupi aurat dohir dan nutupi aurat batin. Nek baju, sarung, jubah kanggo nutupi aurat dohir, tapi nek rasa penyesalan, rasa malu, rasa haub sebagai penutup aib batin kita. Gitu ya. Terus menghadap kiblat. Ternyata yang menghadap kiblat ini tidak hanya muka dohir kita saja, tapi juga batin kita, muka di hati kita ini. Ini juga dihadapkan kepada Allah. Caranya gimana? Ya gitu. Harus dipalingkan dari segala sesuatu selain Allah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal i'tidalu. Ini langsung i'tidal. Berdiri belum disengaja padahal langsung i'tidal. Wa ammal i'tidalu, adapun i'tidal. I'tidal itu bangkit dari ruku' itu. I'tidal. Dari tegak, berdiri tegak ketika bangun dari itu. Kalau iman kali berdiri, bahwa yaitu musawwilun bisyakhsi wal qalbu baina yadayillahi azza wa jalla. Fal yakun ra'suka mutraqan tanbihan ala ilzamil qalbi bil qalbi at-tawaddu'a wa tadallula wa taburra wa alat tarusi wa takabburi. Gini. Iktidal itu sebagai contoh gambaran diri sedang berdiri tegak gitu. Anggapan kita menghadap Allah, sedang menghadap Allah. Hati kita jadi begitu, berhadapan di hadapan Allah. Maka ketika iktidal itu hendaknya kepala tetap tertunduk. Ya, sami Allahu liman hamidah, tetap kepala tertunduk. Fal yakun ra'suka mutriqon. Kale wong kang dingkluk akeh. Untuk apa? Sebagai lambang, sebagai pertanda bahwa hati ini tetap tawaduknya. Ya, jadi nek kepala itu tetap tertunduk, menunjukkan bahwa hati ini tetap tawaduk di hadapan Allah. Merasa hina, merasa apa? Ya, merasa hina, merasa lemah, merasa apa sebarang itu. Lepas dari takabur, ujub dan sebagainya. Jadi pas sami Allah liman hamidah, tetap kepalanya menunduk ke bawah. Wal yakun ala dzikrika hauna, hendaknya yang kau ingat saat itu khatrul qiyami baina yadayillahi azza wa jalla fi haulil qiyamah, yaitu kerentak hati bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah menghadapi hiruk pikuke kiamat. Kita berdiri dulu, lagi berdiri sujud ngadu salat ini. Indal irdi lis-su'ali, ketika kita dihadapkan untuk ditanya, dihisab. Itu kayak derwedek nang jenenge menghadapi Gusti Allah, kayak yo arep diinterogasi. Mulai dari perbuatan sejak balik sampai wafat. Ora nek satu pun yang kelewatan. Sekecil apapun
malaikat julin menulis ora sing liwatan. Ditakokne kabeh, kowe biyen kok laku merono ki nek kepentingan apa? Kok yo sampe nglirwakne salat. Tak delok iki ninggalke wektu salat sampai sekian menit. Tulisannya malaikat ditakoni mendetek. Coba apa keperluanmu, terus apa pertimbanganmu hingga kamu berani meninggalkan itu dan sebagainya. Kan kayak bayangin ngono maksudnya dalam hati kita pada saat sami Allah liman hamidah. Maksudnya pada saat itu bisa hati kita digiring ke arah itu. Ya, ilustrasi kita, oh kita lagi menghadap di depan Allah untuk diminta pertanggungjawaban, ditakon. Itu ini disinggung soal itidalnya dulu. Gitu. berdiri burung itidal ya. Itidal ini dimaksud berdiri tegak gitu ya. Ketika kita mau niat, soal ini urung takbir mau itidal ya Pak. Maksudnya dimaksud itidal sini ini berdiri tegak mau sholat gitu. Itu seakan-akan kita lagi bayangannya kita di hari kiamat sedang mau diintrogasi. Itu wa amman niyatu, sedangkan niat sekarang dalam sholat kan ada niat, ini rukun sudah masuk pada ranah rukun. Fa'zam ala ijabatillahi ta'ala fi imtisali awamiri amrihi bis sholati wa itmamiha wal kaffi an mufsidatiha. Niat, kalau niat dalam sholat ya sudah ditentukan, memang umpama sholat zuhur kan kalau sholat wajib yang dilakukan syarat niat itu ada 3. Jadi niat menentukan takyin dah. Terus niat kefarduan, ya fardunya disebut nih memang sholat fardu. Terus fardu apa? Zuhur, bagaimana? Zuhur disebut nih, ya, karena itu takyin. Sholat fardu kan tidak hanya zuhur, apa saja. Nenek ngomong sholat fardu nutok kan umum sifatnya, nggak cukup begitu. Niat harus ditentukan. Sholat fardu, niat saya sholat fardu apa? Bapak zuhur ya zuhur, bapak asar ya asar, disebutkan. Terus statusmu di situ adaan atau makmuman atau qadaan. Nah adaan berarti melaksanakan secara langsung. Nek qadaan berarti kan ngondoki nganyar. Itu diantara syarat sholat. Nah, itu secara dohiri. Nek sing kita diajarin gitu kan. Ya umpama kok dilafatke talafudz niat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan. Nek makmuman ya makmuman, nek imaman ya imaman, baik ta'ala. Gitu. Itu terlepas dari itu, gitu, kita bicara hati, gitu, hati, niat, sama niat toh sepanjang kita mau sholat itu ya memenuhi perintah Allah, karena ini sholat wajib, gitu. Sholat ini perintah, maka aku melaksanakan perintah Allah. Untuk ini bisa dengan sempurna, maksudnya sampai selesai, dan berjanji untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak sholat, yang bisa membatalkan sholat. Jadi mulai niatku is kuno, dimulai dari awal hingga akhir niatnya kudu ngono sempurna. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum, tapi separuh wae, nggak bisa. Jadi sampai selesai nih nanti. Wa ikhlasu jami'i dzalika wa ikhlasu jami'i dzalika. Lan mengikhlaskan dari semua itu liwajillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala.
rojaan li sawabihi, karena berharap akan pahala Allah, wa khaufan, dan karena takut min iqabihi, dari siksaan Allah, wa talaban, dan berharap lil qurbati min Allah, untuk bisa mendekat diri kepada Allah. Jadi niatnya ini ngono mah. Ketika kita mau niat ini, yes Gusti, ini memang perintah, ya aku melaksanakan perintah sampai selesai. Semoga ini menjadi jalan untuk bisa takarub, lebih dekat lagi kepadamu. Niat. Kemudian takbir. Berniat, niat itu kan yang hati. Dua rukun pada satu waktu. Ini perlu diperhatikan dalam sholat itu. Ada dua rukun tapi harus dilaksanakan bersamaan. Nek cara dihitung urutane, nomor 1 niat, nomor 2 takbir. Tapi tidak bisa begitu dalam sholat. Nek ngono tak niat cek baru takbiratul ihram, nggak bisa. Karena dua ini harus dilaksanakan secara bersamaan. Takbir itu yang dimaksud takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama dalam sholat yang disertai dengan niat. Mbak ngono takbiratul ihram ini lafadznya kudu Allahu Akbar, nggak boleh diganti dengan lafadz lain. Atau dibalik, Akbarullah, nggak boleh. Atau nganggo sifat Allah yang lain, Allahu A'dzam, nggak boleh. Allahu Akram, nggak boleh. Pokoknya kudu akbar. Di dalam kitab-kitab fikih gitu. Kita dibalik ya ora oleh. Jadi takbir ya. Wa ammat takbiru fa idza nataqa bihi lisanuka fayambaghi alla yukadzibuhu qalbuka fa in kana fi qalbika syai'un akbar min Allah fa Allahu yashhadu annaka lakadzibun. Ini Allahu Akbar, lisannya mengucapkan lafaz itu, hatinya niat seperti tadi. Di samping niat sholat duhur atau sholat asar petang rakaat makmum taala, niat melaksanakan perintah Allah. Kita takbir. Kalimat takbirnya kan Allahu Akbar. Kita lisanmu mengucapkan Allahu Akbar harus sesuaikan dalam hatimu bahwa hanya Allah yang akbar, Allah yang maha besar. Kalau masih ada di hatimu sesuatu yang lebih besar dari Allah, berarti annaka lakadzibun, bahwa Allah menyaksikan engkau adalah pendusta. Nah, jadi nek wis muni Allahu Akbar iki yes, ning ati ya muni ngono kabeh ora ketok saking cilike. Sing gedhe mung Allah tok. Yang lain enggak kelihatan. Entah itu sesuatu yang saat ini kita bangga-banggakan. Ketoke gede. Pas do ngono cilik banget. Sing gedhe mung Allah. Perlu diingat pula, kalimat ini diulang-ulang dalam setiap kali rukun dalam sholat. Ya, meskipun di awal ini, pas takbiratul ihram ini, rukun ini, nggak boleh ditinggalkan. Juga harus diucapkan, nggak boleh dibatin. Ya, mengucapnya juga sekiranya bisa didengar diri sendiri. Allahu Akbar. Lisannya mengucapkan Allah Akbar, batinnya mengucapkan tidak ada yang besar kecuali Allah. Yang lain kecil semua. Terus sekarang bertakbiratul ihram kan sedekap. Sedekap ngene, iki tak tambahi dhewe, ning kene gak ini.
neng kitab-kitab anu iki ana tasawuf neng anu wingi ya nek sing irsyad libat ada. Ini melingkar. Tiga melingkar. Ada yang tiga ini lurus, yang dua melingkar. Tapi yang jelas ini gini. Ini anggap menjadi ini lam dua. Ini ha. Ini alif. Jadi lafaz Allah toh? Alif, lam, ha. Makanya ini ditumpuk loro ini jadi ha. Diluruskan, diletakkan pas di sanubari sini. Bawah susu kira segini. Kalau gini. Jadi pergelangan diadu dengan pergelangan. Ini yang kita ya. Adapun ada yang greber kena enak sing ngene ya kena ya terserah itu. Yang penting kita ngikutin yang kita ji kemarin itu. Di irsyad ada. Irsyad terlibat kemarin ada. Setelah itu kan kita disunatkan baca doa iftitah. Ya, ini benar-benar kita dituntun kalau selama ini sholat kita masih asal-asalan begini, berarti kurang benar dibetulkan sekarang. Berusaha. Wa amma doaul iftitahi, adapun doa iftitah fa awwalu kalimatihi, yaitu awal kalimatnya qauluka, berupa ucapanmu wajjahtu wajhiya. Ini kan biasanya kan Allah berkabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Terutama nek sing kabira walhamdulillah katsira sudah enggak disinggung di sini. Ini disinggung mulai dari ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Sing dimaksud ini, dimaknani ini. Sungguh aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Terus ini tafsiri. Walaysal muradu bil wajhi al wajhu dhahir. Yang dimaksud di sini kata wajah itu bukan wajah dhahir kita ini yang kita hadapkan. Fangdur ilaihi amutawajjihun ila hammi. Gini ya. Fa innaka innama wajjahtahu ila jihatil kiblat wallahu yataqaddasu an tuqaddita al-jihati. Kalau toh sing mbok maksud iku kau hadapkan wajahmu kepada kiblat, padahal sholat itu hendaknya menghadap Allah. Ya, Allah Maha Suci dari arah-arah. Ukola nek ngarani ati barang mbok arahno kiblat koyok Gusti Allah ngene kok kiblat. Allah Maha Suci dari itu. Gitu. Wa innama wajhul qalbi huwallazi tatawajjahu bihi ila fatiris samawati wal ardh. Maka yang dimaksud ini adalah wajah hati di hadapan kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kita fangdur ilaihi amutawajjihun ila hamihi fil baiti wasuqi matba'ul syahwat au muqbilun ila fatris samawat. Iki hati. Artinya itu cara ngono ditakoni. Iki delok atimu apa ya bener-bener menghadap Allah sesuai maksud tujuannya salat iku, utawa menghadap kepada arah delok omahe, iling pasare,
ilmu proyeke pekerjaane enggak ya ta. Au mobilun ila fatri sama, atau kamu menghadap kepada dan yang menciptakan langit dan bumi. Terus nih kalimat doa iftitah itu kan tidak itu aja. Contohnya mana? Wa idza qulta khanifan muslima. Ini ya. Ini wajah dari batar samawati wal ardo khanifan musliman. Khanifan musliman itu artinya khanif itu condong banget. Musliman tur ya muslim. Maksudnya biye fayam bagi ayakhtura bi balika annal muslima huwa alladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi fa illam takun kadzalika kunta kadiban. Ketika kita mengucapkan in khanifan muslimah, aku bener-bener condong Gusti, saya juga muslim Gusti, hati kudu rumangsa bahwa kalimat itu mengandung arti kita harus bisa menyelamatkan sesama muslim dari bahaya lisan kita dan tangan kita. Benar? Maksudnya begini, soalnya ada kalimat al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang bisa menyelamatkan sesama muslim dari lisannya dan tangannya. Dari lisan dia dan tangan dia, gitu. Orang-orang muslim ini nggak pernah dirasani, nggak pernah diungkap kejelekannya, juga tidak disakiti fisik. Tangan berarti kan fisik ya. Nek urung ngono berarti kita masih pembohong. Fa ilam takun kadzalika kunta kadziban. Manakala kau mengucapkan ini wajah itu dan terusnya hanifan muslimah tapi hatimu urung ngono, utawa kenyataannya kowe sering kali ngrasani itu, ngrasani sesama, menyakiti sesama, entah itu secara fisik maupun secara batin, gitu. Dengan ucapan ngomongin pewedes, cocok ninggung, cocok apa mengungkit-ungkit. Nah itu kan berarti wong muslim liyane urung selamat teko lisan kita. Berarti kita ini yang disebut belum muslim sejati. Nek ngono kalimat hanifan muslimah itu yo bohong-bohongan. Kurang ucapanmu tok ini hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi ketika kita mengucapkan hanifan muslimah iku ning alam pikir kita atau di ruang hati kita merasa ya wong Islam kudu selamat teko lisanku, harus selamat dari tanganku atau efek dari tanganku. Ini. Terus wa idza qulta wa ma ana minal musyrikin. Lafate doa iftitah kan dulu tuh. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku golongan orang-orang musyrik. Aku bukanlah golongan orang-orang musyrik. Ini kan. Iki kon ungkapan lisanmu. Nenek ngono ya apa fakhtur bibalika asyirkal khafi, maka gertakna hatimu, kata hati iki digertakne supaya bener-bener apa selamat dari syirik khafi. Syirik khafi ku apa? Riya. Syirik khafi ku riya. Inna akhwafa ma akhufu alaika asyirkul asghar. Jadi kan Nabi, aku sing tak kuwatir ning kowe iki mung sita apa? Syirkul asghar atau syirik khafi. Apa syirik khafi atau syirik asghar?
ar-riya. Pamer itu maksudnya. Wa kun hadaran min hadas syirki fa inna isma syirki yaqau alal qalil wal kasir min. Jadi mengenai syirik khafiyah iku yo jenenge wae syirik, tapi iku yo entah gede atau cilik, entah itu sedikit atau banyak, pokoknya jenenge syirik kan syirik bagian gitu. Entah itu syirkul asghar, syirik cilik, syirik khafi, tapi kan tetap syirik namanya. Sebutannya kan tetap syirik. Kan? Makanya ya tetap kita perlu dihindari, Gini maksudnya ya. Saya runtut nih. Ketika kita mengucapkan doa diantaranya lafadznya wa ma'ana minal musyrikin, ya, kalau dimaknani dan tidaklah aku termasuk golongan orang-orang musyrik. Kan pengakuan kita ngomong. Nah, maka dalam hati kita juga begitu, hendaknya kita giring itu hati, ya, diarahkan kepada bayangan syirik-syirik khafi itu mau. Muka kita diselamatkan dari syirik-syirik khafi, kayak dene pamer. Dia muni wa ma'ana minal musyrikin, tapi sholatnya masih sangat-sangat beten disus sekali. Apalagi pas ngarepe calon mertua umpamane gak sadar dan ngucap wa ma'ana minal musyrikin, ya, gerakannya diuwalon-alone, ya, apa rukuke disuwik-suwik nih, sujudnya dilama-lamain, kayak dikusuk-kusuk nih. Jadi wa ma'ana minal musyrikin ini kayak gak ada manfaatnya ini. Jadi sing dimaksud syirik itu termasuk syirik khafi, yaitu syirik asghar dimaksud adalah riya. Terus wa idza qulta mahyaya wa mamati, ini ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ini kan di antaranya kan ada kalimat itu, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku itu lillahi milik Allah. Kan dungone kan ngono to. Nek tafsirannya ya apa, fa'lam anna hadza halu abdin mafqudin li nafsihi mawjudin li sayyidihi. Ketika itu ya hati kita, di rasa hati yang ada di hati kita bahwa kita ini memang tidak ada, ditiadakan. Mafqudin kan dihilangkan, gitu. Yang diwujudi karena Gusti Allah, mawjudun li sayyidihi, diwujudkan ya karena Allah, gitu. Diwujudkan bukan wujud ya, diwujudkan. Mafqudun itu maksudnya disirnakan, kita ini sirna secara nafsu, gitu. Terus diwujudnya karena Allah. Urip mati ya sekarang duwe, kita nggak punya hak untuk memiliki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku apa nih? Inna sholati, ya, mulai dari itu. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku milik Allah. Nek ngono piye ya, ati niki wis ngrumangsani aku gak enek. Saya nggak ada. Terus wa idza qulta a'udzu billahi minasyaitonir rajim, habis baca surat apa doa iftitah kan kita disunatkan baca ta'awudz sebelum kita baca surat Al-Fatihah, disunatkan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, pada saat itu kayak mana?
Fa'lam annahu aduka wa mutarsidu li syarfi qalbika anillahi ta'ala hasadan laka. Iki ala munajataka ma'allahi wa sujudikalah. Ketahuilah bahwa musuhmu pada saat kita auzu gitu ya. Anggapan musuh kita itu tidak sesekali melepaskan hati kita untuk bisa bermunajat kepada Allah. Dia terus punya sifat dengki agar menghalangi kita bermunajat. Munajat itu ya menghadap Allah. Neng sujud kita juga begitu, kita diganggu. Ala munajatika ma'allah wa sujudika lahu. Ketika kita bermunajat, ini setan tetap menghalangi maunya. Terus ketika kita sujud, termasuk ketika sholat itu, dia berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menghalangi. Oke, mungkin secara dohir kita nggak bisa dia nggak mampu menghalangi kita. Dalam arti dohirnya cek sholat. Akhirnya setan kan mlebu ning batine, ning atine. Wis dohirmu sholat apa-apa, tapi jerone diudik-udik. Mestine sholat itu fungsinya munajat, sekali ini isinya ngelamun. Mulai dari takbir sampai salam gak ngerti artinya sing diwaca belas. Ya kan ngelamun tadi ini. Apa yang diucapkan lain juga apa yang di hati. Ini kerjaannya setan. Makanya ketika kita ngucap ini kita ditata nih ning hati nih. Jadi ketika kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim sadarlah bahwa musuh kita setan itu tidak sesekali melepaskan hati kita untuk bermunajat kepada Allah. Akan selalu diutik-utik, diguling nih. Dipaling nih. Terus wa'lam anna makayidihi ayyusgi laka fi sholatika bi dzikril akhirati wa tadbiri fi'lil khairati liyamna'aka an fahmi ma taqra'u. Nah iki kita cek bener iki. Ketahuilah bahwa di antara siasat makayit iki ponco rekodoyo, rekadayanya setan untuk menggoda kita. Di antaranya begini, kita disibukkan ingat akhirat ketika sholat itu. Iling sumben aku ning neraka tenes warga, mbon ning swarga engko wis drase enak dilayani bidadari. Ku ning salate. Jadi kita selama ini menganggapkan berarti salatku udah kusuk soalnya eling akhirat. Ya kan? Padahal itu justru jebakan. Ya kan? Ingat-ingat apa mana nang eling neraka. Salatnya tambah kusuk. Ya kan? Ketoke kusuk ketoke. Terus bisa juga kita dipalingkan dengan watadbiri fi'il khairat, dengan ingin melakukan ibadah-ibadah yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Wah, gue pada sholat itu maca Quran, dikira sing tambah, maca Quran tak tambah. Kayak begitu terus. Tujuannya apa? Liyam na'aka an fahmi ma taqra. Agar ia mencegah engkau memahami makna bacaanmu. Intinya kan kita muni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sementara pikiran kita iling akhirat, iling neraka, iling swarga. Iku cek mending sih. Nah, terus dilingno pasar, dilingno neng medan lapangan, dilingno kebun. Teman-teman nih,
Ya, jadi ketika sholat kita diingatkan terhadap akhirat. Itu pun juga sebuah jebakan. Mesti nih intinya setelah sholat ya kita memahami makna yang dibaca. Kita memaklumi karena bacaan-bacaan dalam sholat itu kan bahasa Arab, bukan bahasa kita sehari-hari. Jadi situlah butuhnya perjuangan untuk bisa memahami. Dengan cara apa? Ya belajar. Nah, itu. Terus nih, fa'lam anna kullama yuzgiluka an fahmi ma'ani qiraatiha ketika bahwa waswasun. Ingat itu. Ketahuilah bahwa semua yang memalingkan engkau dari memahami akan bacaan yang kau baca, memahami arti bacaan yang engkau baca, maka itu namanya was-was. Jadi was-was itu bukan kok hati ini berhadapan was-was, enggak, maksudnya was-was ini godaan setan kuwi. Setan menanamkan itu di dalam hati. Yuwaswisu itu ngaruh biru. Mana nih? Jadi diacak terus hatiku supaya enggak paham akan bacaan, arti bacaannya. Fa inna kharaqatal lisan ghairu maqsudatin. Karena ucapan lisan tidak sesuai yang dimaksud. Padahal maksudu ma'aniha. Sedangkan yang dituju dimaksud adalah arti dari ucapan itu. Wong nek gak percaya dijal engko diurek nih. Wong nek gak sampai gak ngerti bacaan, arti bacaan ini jadi gladrah tenan pokoknya. Coba aja. Nah, selama ini kan kita merasa aman aja toh? Merasa aman. Bangin aja contohnya. Saya ingin contohnya. Wa idza qulta bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika engkau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fanwi, maka niatlah biha terhadap bacaan itu at-tabarrukah, akan ngalap barokah. Libtida'il qiraati, untuk mengawali pembacaan bikalamillahi, terhadap kalam Allah. Fafham, maka pahamlah olehmu anna maknaha, sesungguhnya artinya bismillah iku annal umuro, sesungguhnya seluruh urusan, kullaha ya semua urusan itu billahi, karena pertolongan Allah. Ingat deh, mana ngono? Wa annal murada bil ismi huna al musamma, artinya dengan menyebut nama Allah. Benar kan? Sing disebut nama, tapi sebetulnya ya sing dimaksud ya sing duwe jeneng kuwi. Benar kan? Niat ketika baca bismillahirrahmanirrahim, dalam hati ini itu niat bertabaruk ngalap barokah untuk memulai sebuah bacaan kalamullah. Karena setiap kali kita mau baca kalamullah, maka dianjurkan untuk baca bismillah. Artinya itu delok bismillah iki apa artinya? Ngono. Terus wa makna alhamdu, satu persatu di mana nih? Kata wa makna alhamdu, adapun arti dari kata alhamdu iku an nasyukra lillahi, yaitu mensyukur, bersyukur kepada Allah. Idin ni'am, karena sesungguhnya nikmat itu minallah, dari Allah. Jadi alhamdulillah itu ya segala puji bagi Allah kan. Tapi bayangan kita ya bukan hanya puji saja toh, termasuk nikmat yang kita terima. Jadi mengucapkan syukur. Wa idza qulta ar-rahman ar-rahim, alhamdulillah, terus lillahi rabbil alamin, terus ar-rahmanir rahim. Ketika mengucapkan kalimat itu fa'akhdir
fi qalbika jami'a anwa'i lutfihi litatadhha laka rahmatuhu. Ketika itu hadirkan dalam hatimu bahwa semua jenis macam sifat kasih sayang Allah itu benar-benar sudah nampak untukmu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, seluruh kasih sayang dalam bentuk apa saja, dalam bentuk diberi nikmat kesehatan, dalam bentuk kok ada teman yang sopan, orang menolong, apa mana kasih sayang orang macam-macam bentuknya yang ini loh, yang datang kepada kita. Terus summastatir fi min qalbika at-ta'dhima lillah wal khauf li hauli yaumil qiyamah bi qaulika maliki yaumiddin. Artinya summastatir iki gawe perlindungan, tutupono hatimu at-ta'dhima lillahi wal khaufi li hauli yaumil qiyamah. Ketika mengucapkan maliki yaumiddin, maknanya maliki yaumiddin yang merajai hari kiamat. Enak sing maknanya maliki yaumiddin yang memiliki hari kiamat. Ya berdoa ya kurang lebih aja maknanya. Raja kan mesti memiliki toh. Memiliki ya berarti ya bisa disebut raja. Ya sebagai maliki yaumiddin yang ngeratoni hari kiamat. Karena ketika itu Allah berseru, la ilaha illa ana, nek wis ngene iki gak enek Tuhan selain aku. Biyen sapa sing ngaku Tuhan biyen? Jenenge Fir'aun, Fir'aun. Jadi Haman, Haman iki. Iku. Nanti saat kita mengucap itu maliki yaumiddin, jadi bayangan kita besok hanya Allah yang berkuasa. Bukan kok besok tak, maksudnya di saat itu hanya Allah yang benar-benar berkuasa. Terus sumajidid ikhlasa biqaulika, lalu perbaharuilah rasa ikhlasmu dengan ucapanmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iki uraiane untuk panjang-panjang. Jadi iki kalimat tauhid dalam surat Al-Fatihah. Summa jaddidil ikhlasa, perbaharuilah rasa ikhlas dengan ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mbok menawa dari awal mau umpamane ikhlase rung diperhatekne, jek ana pamere, jek enek kronone, krono wedi neraka, krono pengin swarga. Nah, ketika kita mengucapkan ini lolos, iso dilolos nih ikhlas. Iyyaka na'budu, kula nyembah niki namung dhateng panjenengan, utawa dhateng panjenengan tok, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah atau kami menyembah. Terus wajadidil ajsa wal ikhtiyaja wa tabarri minal qaul wal quwa biqaulika wa iyyaka nasta'in. Lalu perbaharuilah rasa ke hatimu tentang akan kelemahanmu. Saat ini kita sedang benar-benar merasa butuh Allah, rasa lemah di hadapan Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah.
Artinya wis muni ngono, tapi iso mbok pertegas maneh dengan cara wa iya kanasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kalimat pohon pertolongan ini kan ya berarti yang butuh toh. Nek rasa kuat kan nggak butuh pertolongan. Makanya rasa kuat itu hilang ono. Nek merasa lemah butuh pertolongan. Summatlub ahamma hajatika wa qul ihdinas siratal mustaqim. Ini kayaknya panjang. Ini kalimat-kalimat yang terdapat dalam surat Fatihah. Insyaallah kita ulang lagi di sini karena yang Fatihahnya. Kurang lebih begitu. Intinya ini menguraikan tentang kegiatan kita mulai dari menjelang sholat. Apa yang kita persiapkan di luar sholat itu namanya syarat. Mulai dari membersihkan badan dari najis, dari hadas, ya, itu syarat namanya. Terus memenuhi undangan adzan itu, dan terus sampai kepada persiapan sholat, mulai dari menghadap kiblat, berdiri dan seterusnya. Itu ingat-ingat itu. Soalnya itu hari-hari kita lakukan. Barangkali selama ini kita masih salah-salah. Termasuk madhep kiblat itu. Madhep kiblat itu kan serasa kita hanya menghadap kiblat ke arah muka saja. Padahal yang dihadapkan mestinya harus hati. Nah, hati dihadapnya padha karo rai muka kiblat Gusti Allah nang jero, ning kulon. Nah, tidak begitu adanya. Karena Allah mutaqaddisun, maha suci dari segala arah. Tapi hadirkan di hati sampai kepada niat dan seterusnya. Ya podo diling-iling, karena itu pekerjaan kita hari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi. 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 Subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Ya Rabbi bil Mustafa badi maqasidana firna ma madaya wa sya'ala.